Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, kembali saya buat list rekomendasi saham ya untuk watchlist trading ya atau scalping fast trade di tanggal 20 Maret 2025 ya. Jadi mungkin dari teman-teman ada yang bertanya kenapa saya nggak bikin konten kemarin. Ya jelas ya di tanggal 18 itu IHSG-nya turun dalam banget dan bahkan sampai di halt ya karena turun lebih dari 5% ya, dan di tanggal 19 hari ini gitu ya saya khawatir masih belum ada kepastian, dan ya menurut saya salah satu strategi saya ya wait and see gitu ya di tanggal ini. Dan nah sekarang untuk besok di tanggal 20 Maret saya udah melihat ada beberapa saham yang menurut saya berpotensi ya. Kenapa? Alasannya adalah ketika tanggal 18 Maret IHSG turun dalam, dia di cover dan recovery-nya cepet lah gitu ya. Dan data transaksi yang terjadi di hari ini tanggal 19 menurut saya menarik. Jadi nanti saya akan share beberapa saham yang menurut saya menarik. Nah, tapi sebelumnya disclaimer, kalau saya tidak mengajak beli dan jual ya, jadi saya hanya men-share saham yang menurut saya menarik. Jadi saya harap teman-teman semua melakukan analisa ulang dan paham ya bahwa keputusan buy and sell-nya itu ada di tangan teman-teman masing-masing. Kenapa? Karena trading itu beresiko gitu ya. Saya khawatir nanti kalau seandainya main HK sembarangan saham watchlist saya gitu ya, nanti malah marah-marah sama saya ya. Mudah-mudahan gak ada ya yang nonton konten saya ya. Jadi langsung aja di tanggal 20 Maret ya, saya punya 4 saham, yang 3 adalah saham dari Lang Group ya. Lang Group ya, jadi ada Buka, SCMA, MTK. Jadi kenapa 3 saham ini menarik nanti saya share. Dan yang keempat saya punya saham AADI gitu ya, jadi nanti saya share juga kenapa saham itu menarik. Ya mungkin buat teman-teman yang nanya kenapa saya diam aja gitu ya, nih sebenarnya saya update terus ya tiap hari ya, tiap malam, karena memang kebiasaan saya malam saya pasti screening saham. Dan untuk tanggal 19 hari ini saya bilang nggak ada ini ya, saya pikir harus lebih wait and see dulu untuk market hari ini. Dan hari ini saya ngelihat ya tadi ada beberapa saham. Nah sebelumnya tanggal 18 waktu IHSG turun dalam itu ya, sebenarnya kalau buat teman-teman yang scalping harusnya cuan dari main ya. Kenapa? Karena market open dia naik kenceng juga lumayan gitu ya, dan ketika halt dia ARB ya. Tapi setelah marketnya di open lagi dia naik lagi sampai dekat-dekat arah. Kalau nggak salah saya pribadi trading di saham main ya, cuman karena konsentrasinya kebagi gitu ya. Saya punya barang juga brand gitu ya, dan ya beberapa barang lain saya cut loss. Ya itulah kurang lebih ceritanya. Jadi ya, di tanggal 6 hari yang lalu waktu tanggal 14 Maret saya juga sempat mention ada saham AADI, menurut saya menarik. Kenapa? Karena pada saat itu saya sampaikan bahwa AADI itu buangannya mulai reda dan AK foreign ya mulai terlihat ada inflow yang cukup konsisten di tengah foreign yang lagi outflow gitu ya di IHSG. Jadi ada inflow di saham AADI ya, berarti ada sesuatu. Dan waktu itu saya info supportnya itu di area 6.400. Jadi kalau mau beli areanya itu 6.400 6.500 untuk swing. Tadi saya sampaikan waktu itu di tanggal 14 Maret gitu lah ya. Jadi langsung aja nanti sambil jalan saya share point of view saya kenapa 4 saham ini menarik gitu ya, Buka, SCMA, MTEK, dan ADI. Yang pertama saham Buka ya, jadi saham Buka ini sudah berulang kali juga jadi salah satu watchlist saya, yang bahkan saya punya planning mau saya swingin juga ya. Dan pada saat itu saya info di video yang sebelumnya ya, teman-teman cari aja video swing trading saya bilang saya akan cut loss saham Buka kalau seandainya harganya turun di bawah 129, dan itu terjadi di tanggal 14 Maret ya, 14 Maret. Jadi ini saya CL. Dan kenapa 14 Maret saya CL? Jadi di tanggal 14 dan 13 dan 14 itu broker RF ini salah satu broker besar, salah satu mover di saham Buka itu dia jualan ya. Jadi saya berpikir bahwa wah ini kayaknya RF-nya udah keluar nih, kayaknya projectnya gagal kah atau di hold kah atau ada apa gitu ya. Kenapa saya beranggapan seperti itu? Ini coba saya tarik dari tanggal 21 Februari aja ya teman-teman, saya tarik tanggal 1 lah, let's say, sampai sebelum RF keluar. Nah, RF ada di top buyer 1, dan di tanggal 13 dan 14 kemarin ya di sini ya, waktu saya cut loss dia ada di sisi kanan gitu. Jadi saya mulai ragu. Jadi saya cut loss dulu, dan dia sahamnya mantul, ternyata yang mantul, dan ketika IHSG koreksi dalam dia turun sampai
low-nya itu di 121 ya, low-nya 121, dan ya terbukti hari ini langsung bounce back, balik sampai close-nya di 137. Dan kalau kita lihat di data transaksi tanggal 19 Maret RF-nya balik lagi ya. Jadi ya itu jadi salah satu alasan saya. Jadi broker yang jadi mover di sini itu adalah salah satunya RF nih. Kalau misalnya kita mau coba cari ya sebenarnya sederhana aja ya, mundurin let's say 1 tahun atau beberapa bulan ke belakang lah. Anggaplah dari Desember misalnya gitu ya. Nah, di sini terlihat jelas ya LG sama RF dan YP. Ya memang 3 broker ini adalah 3 broker yang juga main kalau saya perhatikan di SCMA dan MTEK, nanti saya share. Jadi trade plan saya gimana di saham buka? Saya biasanya suka di saham yang bid overnya liquid gitu ya, bid overnya besar. Saya suka memperhatikan trade book. Nah ini kan jelas ya, buy and sell-nya buyer lebih besar ya. Jadi kalau secara price ini teman-teman bisa perhatikan. Di sini bayarnya 2 HK atau HK ya, buy lot atau HK 2,4 juta lot, sedangkan HQ-nya 1,5 juta lot. Jadi memang di saham-saham yang tebal biasanya flow hariannya itu mostly valid gitu ya. Gitu. Jadi menurut saya buka menarik. Yang kedua SCMA. Kenapa SCMA menarik? Ya, jadi ini juga tadi saya coba tarik ya data dari 2024, movernya ada YP, RF, LG, mirip-mirip ya sama buka ya. Gitu. Jadi SCMA juga kenapa menarik? Nah ini kalau kita lihat chartnya sebenarnya dia udah sempat di tanggal 18 ini sempat jebol juga ya, dia punya support ya. Kalau saya pikir supportnya di sini nih di area 180-an ya, 180-an jebol, dan hari ini tanggal 19 di cover balik, dan data transaksinya pun di tanggal 19 sangat oke ya. Kenapa? Karena ini YP-nya jadi buyer. YP kan tadi saya sampaikan dia jadi salah satu mover ya di sini, tapi di sini RF-nya keluar si kecil ya. Dan menurut saya sebenarnya dari beberapa bulan lalu ya, kalau teman-teman nonton konten saya di awal Februari atau Januari saya lupa, saya sampaikan bahwa Elang Group ya, Elang Group ini akan ada berpotensi main, dan ini membuktikan bahwa ketika ISG kemarin koreksi, salah satu saham SCMA ini di cover gitu ya. Jadi ini bisa juga dijadikan sebagai watchlist. Yang ketiga tuh ada MTEK. Jadi MTEK, LG dan juga AK nih kalau dilihat data transaksi hari ini mengindikasikan menarik. Kenapa? Mostly ini retailnya keluar gitu ya, retailnya keluar. Secara chart MTEK juga menurut saya oke. Mirip-mirip dengan SCMA dan buka ya, kemarin di tanggal 18 dia turun dalam dan di cover. Turun langsung di cover. Jadi mungkin kalau seandainya target untuk swing, tapi saya sih nggak prefer untuk swing ya, saya lebih akan pantau untuk trading ya, karena kan upside-nya aja udah cukup lumayan ya. MTEK 6% hari ini, SCMA sih tipis ya 2,5, tapi ini besok mungkin dia akan kenceng nih. Kita lihat aja lah teman-teman. Buka juga 3,7 ya. Ini saya berasumsi ngelihat Broksum yang seperti ini selama foreignnya ya, sebenarnya hari ini foreign juga masih jualan gede ya. Tapi ya foreign itu banyak jualannya mostly di saham-saham big cap ya dia jualannya, dan ya menurut saya saham Elang Group ini akan menarik, besok bisa dipantau. Dan yang keempat saya punya saham ADI. Nah ini ADI ini sebenarnya saya udah watchlist dia mau pantau ya, tapi hari ini saya nggak ke skip ya, nggak sempat masuk nih di ADI. Jadi kan kemarin di konten sebelumnya saya sampaikan bahwa area buy-nya 6.400, 6.500 ya. Dan di tanggal 18 waktu IHSG turun dalam itu dia low-nya sampai ke 6.075 gitu ya. Dan karena memang beberapa hari lalu sudah saya lihat ini ada inflow ya, hari ini di tanggal 19 gitu ya langsung di cover balik. Dan kemarin kan saya sampaikan AK foreign ada konsisten buy ya, ini hijaunya ini AK foreign. Nah hari ini tambah broker underwriternya dia LG ya, LG. Jadi di saham AD ini sebenarnya ketika dia turun dalam ya, kalau kita tarik nih dari mulai Januari lah ya, sampai dengan turun terakhir di tanggal 4 Maret. Nah di sini broker underwriternya LG jualan ya, jualan. Nah mungkin agendanya penyebabnya kenapa ya, mungkin LG yang bisa jawab, tapi yang saya pahami bahwa tanggal 18 dia belum masuk ya, tanggal 18 dia belum masuk LG-nya. Nah di tanggal 19 dia mulai masuk
LG-nya. Dibarengi sama AK yang terus inflow konsisten. Target terdekatnya berapa? Saya rasa ke 7.200 ini harusnya sih nggak terlalu sulit gitu ya. Dan melihat upside hariannya aja sampai 7% ya, selama IHSG-nya masih nggak ada buangan dan nggak sampai halt, ini saya rasa menarik ya untuk dijadikan sebagai watchlist. Dari keempat saham ini saya juga mungkin akan consider melihat kondisinya ketika mau closing ya, closing sesi 2 besok gitu ya. Kalau seandainya ada indikasi jualan gitu ya, biasanya saya ngelihatnya dari mana? Saya biasanya ngelihatnya dari trade book nih. Dari sini juga terlihat ya, trade book bayarnya masih konsisten. Jadi keempat saham yang saya rekom ini dari trade book, dari bid offer ya terlihat ini ada akumulasi hari ini, menarik gitu ya. Apakah dari keempatnya ini semuanya akan perform ya? Saya juga nggak bisa jamin gitu ya. Tapi let's say salah satu dari keempat ini aja ada yang bisa kasih kita cuan untuk trading, untuk scalping ya, mungkin ya udah cukup memberikan semacam angin segar ya di tengah IHSG yang masih nggak jelas menurut saya. Ya, peraturan dari BI infonya tanpa RUPS boleh buyback gitu ya, dan ya buybacknya pun mungkin seberapa, nggak akan punya dampak signifikan saya pikir terhadap IHSG ya. Jadi ya, untuk beberapa waktu ke depan sampai libur lebaran saya masih akan trading, saya akan pikir 2 kali kalau mau hold barang ya. Jadi Buka, SCMA, MTEK, dan ADI itu rekomendasi saya untuk trading besok tanggal 20 Maret 2025. Disclaimer, buy and sell ada di tangan teman-teman masing-masing ya. Semoga teman-teman tetap semangat, mudah-mudahan besok bisa dapat cuan. Sekian dari saya, terima kasih.